Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 7 sekalian, pada hari ini Ibu akan menjelaskan materi IPS bab 1 tentang pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Materi yang akan Ibu bahas kali ini adalah bagian dari bab 1 tentang manusia, tempat, dan lingkungan. Apakah tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini? Setelah kegiatan pembelajaran jarak jauh ini, diharapkan peserta didik dapat 1. Menjelaskan pengertian konsep ruang dengan benar. 2. Menjelaskan pengertian interaksi antar ruang dengan benar. 3. Menyebutkan 2 contoh interaksi keruangan antar wilayah di Indonesia dengan benar. 4. Menyebutkan 2 contoh interaksi keruangan yang terjadi di wilayah sekitar dengan benar. Dan 5. Menjelaskan kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi antar ruang dengan benar. Apakah pengertian ruang itu? Setiap makhluk hidup yang ada di bumi ini memerlukan ruang untuk melangsungkan kehidupannya. Tanpa adanya ruang, maka manusia tidak akan hidup. Ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian, yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Ruang tidak hanya sebatas udara yang bersentuhan dengan permukaan bumi, tetapi juga lapisan atmosfer terbawah yang mempengaruhi permukaan bumi. Ruang juga mencakup perairan yang ada di permukaan bumi, yaitu laut, sungai, dan danau, dan di bawah permukaan bumi, yaitu air tanah, sampai kedalaman tertentu. Perhatikanlah gambar pada tayangan ini yang menunjukkan contoh macam-macam ruang, yaitu perkotaan, pedesaan, pantai, dan ruang kelas. Setiap ruang di permukaan bumi memiliki ciri khas tertentu yang berbeda antara suatu wilayah dan wilayah lainnya. Ciri khas atau karakteristik yang berbeda tersebut menciptakan keterkaitan antar ruang di permukaan bumi dan menyebabkan adanya interaksi antar makhluk hidup pada satu ruang dengan ruang lainnya. Interaksi antar ruang itu dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Potensi dan karakteristik yang berbeda-beda pada setiap ruang menciptakan interaksi melalui berbagai aktivitas, diantaranya dengan perdagangan. Apakah pengertian interaksi itu? Interaksi antar ruang dapat berupa pergerakan orang, barang, dan informasi dari daerah asal menuju daerah tujuan. Menurut Bintarto, tahun 1987, interaksi merupakan satu proses yang sifatnya timbal balik dan mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku, baik melalui kontak langsung atau tidak langsung. Interaksi melalui kontak langsung terjadi ketika seseorang datang ke tempat tujuan. Interaksi tidak langsung terjadi melalui berbagai cara atau media, misalnya dengan membaca berita, melihat tayangan di televisi, jaringan telepon, dan lain-lain. Bagaimanakah bentuk interaksi antar ruang itu? Bentuk interaksi antar ruang yang pertama adalah interaksi dalam bentuk pergerakan manusia, disebut mobilitas penduduk. Yang kedua adalah interaksi melalui perpindahan gagasan dan informasi, disebut komunikasi. Dan yang ketiga adalah interaksi melalui perpindahan barang atau energi, disebut transportasi. Perhatikanlah gambar-gambar pada tayangan ini yang menunjang pergerakan antar ruang. Gambar 1 adalah pesawat terbang, merupakan transportasi antar ruang yang memindahkan manusia, barang, dan informasi melalui udara. Gambar 2 adalah kapal laut yang memindahkan manusia, barang, dan informasi melalui laut. Gambar 3 adalah kereta api yang memindahkan manusia, barang, dan informasi melalui darat. Gambar 4 adalah telepon genggam, alat pemindah informasi melalui gelombang elektromagnetik.
Interaksi keruangan bisa terjadi karena kondisi saling bergantung. Untuk itu silakan simak tayangan berikut ini. Tayangan berikut ini akan menjelaskan terdapatnya 3 bentuk interaksi keruangan yang terjadi karena kondisi saling bergantung. Ada beberapa kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi antar ruang, yaitu yang pertama saling melengkapi, yang kedua kesempatan antara, dan yang ketiga keadaan dapat diserahkan atau dipindahkan. Yang pertama, kondisi saling melengkapi. Kondisi saling melengkapi terjadi jika ada wilayah-wilayah yang berbeda komoditas yang dihasilkannya. Misalnya, wilayah A merupakan penghasil sayuran, sedangkan wilayah B merupakan penghasil ikan. Wilayah A membutuhkan ikan, sedangkan wilayah B membutuhkan sayuran. Jika masing-masing memiliki kelebihan atau surplus, maka wilayah A melakukan interaksi dengan wilayah B melalui aktivitas perdagangan atau jual beli. Perhatikanlah gambar pada tayangan ini yang menunjukkan karakteristik interaksi keuangan yang terjadi antar wilayah di Indonesia, yaitu dari daerah penghasil sayur dan daerah penghasil ikan. Antara kedua wilayah ini saling melengkapi. Kedua, kondisi kesempatan antara. Kesempatan antara merupakan suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan. Contohnya, wilayah A biasanya membeli ikan ke wilayah B, namun kemudian diketahui ada wilayah C yang juga penghasil ikan. Karena wilayah C jaraknya lebih dekat dan ongkos transportasinya lebih murah, para pembeli ikan dari wilayah A akan beralih membeli ikan ke wilayah C. Akibatnya, interaksi antara wilayah A dengan wilayah B melemah. Yang ketiga, kemudahan transfer. Kemudahan transfer dan biaya yang diperlukan untuk pengangkutan barang atau juga orang sangat tergantung pada ketersediaan infrastruktur atau sarana dan prasarana yang menghubungkan daerah asal dan tujuan. Sebagai contoh, seseorang akan menjual sayuran dari wilayah A ke wilayah B. Namun, jalan menuju wilayah B mengalami kerusakan, sehingga tidak bisa dilalui. Akibatnya, orang tersebut tidak jadi menjual sayuran ke wilayah B. Anak-anak kelas 7 sekalian, demikianlah kiranya materi yang telah Ibu sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.